Steganografi. Steganografi berasal dari kata Yunani steganos yang artinya tersembunyi dan graphein yang artinya tulisan. Sehingga secara bahasa berarti menyembunyikan tulisan atau informasi. Dalam konteks digital, steganografi adalah seni dan ilmu menyembunyikan pesan ke dalam media digital sedemikian rupa sehingga keberadaan pesan itu tidak diketahui orang lain. Media penampung atau cover tetap terlihat normal dan tidak mencurigakan. Tujuan steganografi. Yang pertama, kerahasiaan informasi. Pesan sensitif dapat dikirim secara aman tanpa menarik perhatian. Misalnya, agen intelijen mengirimkan koordinat rahasia yang disembunyikan dalam foto. Yang kedua, keamanan komunikasi. Dengan teknik ini, pihak ketiga tidak tahu bahwa ada komunikasi rahasia. Yang ketiga, integritas data. Dokumen dapat diberi penanda tersembunyi untuk memastikan keasliannya. Dan yang terakhir, proteksi terhadap perusakan atau penyadapan. Pesan disembunyikan pada bagian media yang tidak mudah terhapus, misalnya domain frekuensi. Unsur-unsur steganografi. Yang pertama, cover medium. Media asli yang digunakan untuk menyembunyikan pesan. Jenis cover yang umum yang pertama gambar, audio, video, dan teks dokumen. Yang kedua, hidden message. Pesan yang ingin disembunyikan bisa berupa teks, file, gambar kecil, angka identifikasi, dan metadata. Yang ketiga, stego key. Kunci yang membantu proses penyisipan dan ekstraksi pesan. Fungsinya menentukan lokasi penyisipan, meningkatkan keamanan, mencegah proses ekstraksi oleh pihak lain. Dan yang keempat, stego object. Media setelah pesan disisipkan, contohnya gambar yang sudah memuat pesan rahasia. Metode steganografi. Yang pertama, LSB, Least Significant Bit, atau metode paling populer. Metode ini mengganti bit paling kecil dari data pixel menjadi bit pesan rahasia. Kenapa bit paling kecil? Perubahan pada bit tersebut hampir tidak memengaruhi tampilan dan visual gambar. Misalnya, mengubah warna pixel dari 10110010 ke 10110011. Mata manusia tidak bisa melihat perbedaannya. Keunggulannya yaitu mudah diterapkan, kapasitas cukup besar, dan cocok untuk gambar lossless. Dan yang terakhir, kelemahan. Rentan terhadap kompresi lossy dan mudah dihancurkan oleh edit kecil. B. Domain transformasi, DCD, DWT, dan FFT. Berbeda dengan LSB yang bekerja pada domain pixel, metode ini bekerja pada domain frekuensi. Contoh, DCT cocok untuk JPEG, DWT lebih tahan terhadap manipulasi. Kelebihannya yaitu lebih kuat terhadap kompresi dan filtering, dan cocok untuk digital watermarking profesional. Dan kelemahannya yaitu perhitungan lebih kompleks dan kapasitas penyisipan tidak sebesar LSB. C. Spread spectrum. Pesan disebarkan secara acak ke seluruh bagian media menggunakan pola pseudo-random. Ciri-cirinya yaitu sangat robust atau tahan modifikasi dan sulit dideteksi oleh analitik statistik. D. Masking and filtering. Digunakan untuk gambar besar atau berwarna. Ide utamanya yaitu mengubah area tertentu tanpa merusak struktur visual serta mirip teknik-teknik watermarking. D. Masking and filtering. Digunakan untuk gambar besar atau berwarna. Ide utamanya yaitu mengubah area tertentu tanpa merusak struktur visual, mirip teknik watermarking. Selanjutnya, implementasi steganografi dalam data hiding. A. Pengertian data hiding. Proses menyembunyikan data ke dalam media sehingga tidak terlihat oleh pihak yang tidak berkepentingan. B. Contoh implementasi. Yang pertama, menyisipkan pesan teks ke dalam gambar. Image steganografi. Menggunakan metode LSB, teks dikonversi menjadi bit, bit menggantikan bit LSB dari pixel. Yang kedua, menyisipkan file ke dalam audio, yaitu menggunakan modifikasi amplitudo audio dan tidak terdengar perbedaan oleh manusia. 3. Video steganografi.
yaitu menyisipkan data pada frame video dan digunakan untuk pengiriman rahasia pada jaringan terbuka. Yang keempat, network steganography, yaitu menyembunyikan data dalam header protokol. Digunakan terutama untuk covert communication. C. Kelebihan data hiding, yaitu tidak mudah terdeteksi data. C. Kelebihan data hiding, yaitu tidak mudah terdeteksi, dapat menyembunyikan berbagai tipe data, dan cocok untuk komunikasi rahasia. D. Kekurangan, yaitu kapasitas terbatas, rentan terhadap kompresi atau modifikasi media, dan bisa mudah terdeteksi dengan analitik statistik. Selanjutnya, implementasi steganografi dalam dokumen marking. A. Pengertian dokumen marking. Menandai dokumen dengan informasi tersembunyi untuk melindungi hak cipta, mendeteksi pemalsuan, melacak distribusi dokumen. Sering disebut digital watermarking. B. Jenis dokumen marking. Yang pertama, visible watermark. Watermark terlihat logo pada gambar atau dokumen. Contoh, watermark sampel pada PDF. Yang kedua, invisible watermark. Disisipkan secara digital dan tidak terlihat. Yang ketiga, fragile watermark. Rusak jika dokumen dimodifikasi untuk deteksi pemalsuan. Yang keempat, robust watermark. Tidak rusak oleh kompresi, serta untuk perlindungan hak cipta. C. Contoh implementasi. Yang pertama, PDF watermarking. Metadata ditambahkan secara tersembunyi, serta bisa disertai ID unik untuk tiap pengguna. Yang kedua, image copyright protection, yaitu informasi hak cipta disisipkan dalam domain DCD gambar. Yang ketiga, video watermarking. Yang pertama, kode identifikasi disisipkan pada frame video, serta digunakan platform streaming untuk melacak pembajakan. Yang keempat, tes dokumen watermarking. Variasi kecil pada spasi antar kata, tempat paragraf, ukuran font, serta karakter yang sulit dibedakan, misalnya I dengan L besar. Serta tidak terlihat oleh pembaca, tapi bisa dideteksi sistem. Selanjutnya, perbandingan data hiding versus dokumen marking. Yang pertama, data hiding. Data hiding adalah teknik menyembunyikan informasi ke dalam media digital tanpa mengubah tampilan atau bentuk media tersebut. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan pesan agar tidak diketahui pihak lain. Teknik ini biasanya menggunakan metode seperti LSB, domain transformasi, dan penyisipan pada audio atau video. Serta data hiding sangat cocok untuk komunikasi rahasia dan pertukaran data yang sensitif. Yang kedua, dokumen marking. Dokumen marking adalah proses memberi tanda atau watermark pada video untuk menunjukkan identitas pemilik atau keasliannya. Tanda tersebut bisa berupa watermark yang terlihat ataupun tidak terlihat. Tujuan utamanya adalah melindungi hak cipta dan membantu melacak dokumen. Dokumen marking digunakan dalam dokumen digital seperti gambar, video untuk mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan. Contoh skenario nyata. Yang pertama, intelijen, agen menyembunyikan pesan ke dalam foto yang diunggah ke media sosial. Yang kedua, perusahaan, menandai dokumen internal dengan watermark unik untuk mengetahui sumber kebocoran. Yang ketiga, fotografer profesional, menyematkan watermark tersembunyi ke foto untuk menghindari plagiarisme. Dan yang terakhir, sistem keamanan jaringan, melacak penyusup dengan menyembunyikan ID unik dalam paket data.